pagi adik-adik, kita ketemu lagi dan sidang anak-anak lewat online. Nah, adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita di pagi ini, kita berdoa dulu ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan. Oh, Engkau telah mempertemukan kami kembali dengan anak Tuhan, walaupun lewat online Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, oh bimbing kami Tuhan, awal hingga akhir cerita nanti Tuhan. Oh Engkau ada di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami sampaikan Tuhan, hanyalah menyampaikan diri-Mu, menyampaikan hayat-Mu Tuhan, sehingga adik-adik, sehingga anak-anak Tuhan, oh Tuhan semakin mendambakan diri-Mu, semakin merindukan Dikau. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan kami cinta padamu, amin. Nah adik-adik, di pagi ini kakak mau nanya nih, pernahkah adik-adik dibuat jengkel, dibuat sebel, atau dibuat marah sama kakak atau teman kamu atau mungkin adik kamu? Nah, adik-adik tidak boleh marah, adik-adik tidak boleh jengkel, adik-adik tidak boleh sebel. Nah, kemungkinan adik-adik itu semua dipakai Tuhan untuk merubah kalian, biar kalian bisa lebih baik, dan kalian juga bisa dipakai oleh Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau cerita tentang ulat menjadi kupu-kupu. Nah, adik-adik, ini lihat nih, ada telur adik-adik, telurnya kecil sekali adik-adik. Nah, adik-adik, telur ini bisa berubah menjadi ulat adik-adik. Nah, telur tadi adik-adik yang telah menetas menjadi ulat adik-adik. Nah, ulatnya ini adik-adik warnanya hijau adik-adik, bulunya banyak sekali. Nah, adik-adik kira-kira takut enggak ya dengan ulat warnanya ulatnya yang gendut, bulunya banyak sekali? Nah, kalau kakak takut adik-adik. Takut kalau kena bulunya gatal adik-adik. Mungkin adik-adik juga merasa takut atau merasakan geli ulat. Mungkin adik-adik lari menjauhi ulat ini. Nah, adik-adik, ulat ini ya adik-adik, ulat ini makin hari makin lama dia kulitnya berubah adik-adik, berwarna kecoklat-coklatan. Nah, adik-adik, warna coklat ini terus membungkus ulat ini adik-adik. Akhirnya ulat ini menjadi kepompong adik-adik. Nah, adik-adik, kepompong itu seperti ini adik-adik. Nah, kepompong ini dalamnya ada ulatnya adik-adik. Nah, ulatnya itu sebenarnya di dalam itu juga merasakan gelap adik-adik, merasakan bosen adik-adik. Tapi ulat ini juga harus bertahan adik-adik. Nah, lewat kepompong ini adik-adik, ulat diubah menjadi kupu-kupu adik-adik. Sejangka waktu ulat di dalam kepompong, ulat menjadi kupu-kupu yang indah adik-adik. Nah, kupunya indah sekali bukan? Warnanya yang warna-warni, bentuknya yang cantik adik-adik. Nah, kalau sudah jadi kupu-kupu begini, adik-adik pasti senang. Nah, adik-adik pasti senang, suka ngejar kupu-kupu bukan? Kupu-kupu yang hinggap di atas bunga. Adik-adik pasti pengen banget untuk menangkapnya. Kakak juga begitu adik-adik. Kakak juga senang sama kupu-kupu. Adik-adik juga pasti senang. Nah, adik-adik, mungkin ya adik-adik, kalau misalkan di halaman adik-adik ada banyak bunganya, atau adik-adik pergi ke taman yang banyak bunganya, pasti di sana banyak kupu-kupu adik-adik.
Nah, adik-adik ajak kakak atau ajak adik untuk nangkep kupu-kupu pasti menyenangkan adik-adik. Kakak pun juga begitu adik-adik. Kalau ada kupu adik-adik, kakak juga seneng banget adik-adik. Kakak juga pengen menangkapnya. Nah, adik-adik dari tadi ya adik-adik. Dari awalnya ulat yang geli banget melihatnya, ulat yang begitu menakutkan. Akhirnya Tuhan mengubah ulat menjadi kupu-kupu yang cantik adik-adik. Nah, adik-adik seperti awal tadi kakak meminta adik-adik tidak usah marah, tidak usah jengkel, tidak usah sebel bila diganggu sama kakak kamu atau mungkin teman kamu atau mungkin adik kamu. Nah, semua itu dipakai Tuhan untuk memproses adik-adik, biar adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan, biar adik-adik bisa berguna di tangan Tuhan. Nah, adik-adik, pagi ini kakak mau cerita tentang Esau dan Yakub adik-adik. Nah, kakak mau mengulang sedikit cerita minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu adik-adik, Laban mengejar Yakub. Nah, dalam perjalanan Laban beristirahat. Dalam istirahatnya, Tuhan menampakkan diri pada Laban, berpesan bahwa Laban tidak boleh mengata-ngatain sepatah kata pun pada Yakub. Nah, setelah Yakub terkejar oleh Laban, Laban pun tidak berani berkata sepatah kata pun. Akhirnya mereka berdua berbaikan adik-adik. Nah, singkat ceritanya, Laban kemudian meninggalkan Yakub adik-adik. Setelah Laban meninggalkan Yakub, Yakub meneruskan perjalanannya untuk menemui Esau. Nah, adik-adik, dalam perjalanan Yakub menemui Esau ini, pikiran Yakub selalu diselubungi oleh kegelisahan dan ketakutan. Jangan-jangan Esau ini adik-adik masih dendam sama Yakub. Esau masih marah sama Yakub. Takut adik-adik. Ini Yakub takut adik-adik kalau Esau ini mau membunuh Yakub. Nah, dalam kekhawatiran dan kegelisahannya, Yakub mengirim utusan untuk menemui Esau. Nah, Yakub berpesan pada utusannya, katanya, begini kata Yakub hambamu, aku telah tinggal di tempat Laban dan selama ini aku diam di sana, dan aku telah memiliki kambing, domba, keledai, lembu, dan hewan ternak lainnya, dan budak perempuan dan budak laki-laki. Dan aku adikmu Yakub ingin mendapatkan belas kasih dari Esau. Nah, adik-adik, utusan Yakub ini sampai ke Esau adik-adik. Setelah sampai ke Esau, utusan Yakub ini menyampaikan semua pesan-pesan Yakub kepada Esau, kemudian kembali kepada Yakub. Nah, adik-adik, sekembalinya utusan Yakub ini, utusan Yakub juga berkata pada Yakub bahwa apa yang dipesankan Yakub untuk Esau sudah disampaikan. Tetapi adik-adik, apa yang disampaikan utusan Yakub ini membuat Yakub kaget adik-adik. Apa coba adik-adik? Yaitu bahwa Yakub mau ditemui oleh Esau adik-adik.
Dan Esau ini diiringi oleh 400 orang adik-adik. Nah, Yakub kaget adik-adik. Yakub merasa sesak hati. Yakub merasa, aku harus bagaimana? Karena Yakub masih merasa takut adik-adik. Jangan-jangan kakakku Esau ini masih marah sama aku. Hingga dia datang menemui aku diiringi oleh 400 orang. Nah, dalam pikiran Yakub terus berkecamuk adik-adik. Terus berpikir, aku harus bagaimana supaya kakakku Esau tidak marah sama aku. Supaya kakakku Esau tidak dendam sama aku. Nah, adik-adik, di malam itu adik-adik, Yakub pun kemudian Yakub berdoa adik-adik. Berdoa pada Tuhan. Namun sayangnya adik-adik, Yakub ini berdoa tidak sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Yakub ini tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan adik-adik. Pikiran Yakub yang bekerja, pikiran Yakub yang berjalan. Nah, karena ketakutan, kemudian Yakub pun merencanakan memberikan hewan ternaknya pada Esau. Nah, adik-adik, Yakub berpikiran mau memberikan hewan ternaknya sejumlah 580 hewan ternak adik-adik. Banyak sekali ya adik-adik apa yang diberikan Yakub kepada Esau adik-adik. Nah, adik-adik, dari 580 hewan ternak ini ada beberapa macam adik-adik. Antara lain ini adik-adik, kambing sejumlah 200 ekor betina dan 20 jantan. Selain kambing, dia juga memberikan domba adik-adik sejumlah 200 ekor betina dan 20 domba jantan. Nah, ini juga adik-adik, ini adalah unta adik-adik. Yakub juga memberikan unta sejumlah 30 unta yang menyusui berserta anak-anaknya adik-adik. Nah, selain itu juga lembu adik-adik. Yakub memberikan lembu sejumlah 40 lembu betina dan 20 lembu jantan adik-adik. Nah, ini juga ada keledai adik-adik. Keledai ini berjumlah 30 ekor keledai betina dan 10 ekor keledai jantan adik-adik. Nah, adik-adik, di setiap kumpulan hewan ini Yakub memberikan satu penjaga atau satu budaknya Yakub adik-adik untuk memimpin, untuk membawa kumpulan hewan-hewan ini. Dan hewan-hewan ini dipisah adik-adik. Dari yang tadi kambing, domba, lembu, keledai, unta adik-adik. Ini setiap satu macam hewan itu ada satu penjaganya adik-adik. Nah, adik-adik, Yakub memberikan persembahan-persembahan ini pada Esau. Yakub berpikiran bahwa kakakku Esau, aku mau mempersembahkan kepadanya, aku mau mendamaikan hatinya kakakku Esau, supaya kakakku Esau tidak dendam, tidak marah sama aku, supaya kakakku Esau membelas kasihani aku, sehingga kakakku Esau tidak membunuh aku. Nah, itu pikiran Esau adik-adik. Nah, adik-adik, dari si kumpulan tadi yang kakak sebutkan di depan, itu seluruh kumpulan hewan ternak tadi ditaruh di paling depan adik-adik. Nah, paling depan yang menjaga hewan ternak ini dipesan oleh Yakub adik-adik. Pesannya, bila nanti ketemu kakakku Esau, bila kamu ditanya siapakah
siapakah tuan hewan ternak ini dan mau kemanakah engkau? Adik-adik Yakub pun juga berpesan juga, kalau nanti ditanya, jawablah, ini adalah milik hambamu Yakub. Nah, yang mau dipersembahkan kepada tuanku Esau. Nah, adik-adik, setelah Yakub berpesan seperti itu, Yakub pun menyusun adik-adik. Yakub pun juga mengelompokkan orang-orang yang berserta dengan Yakub adik-adik. Nah, Yakub mengelompokkan dari budaknya perempuan bersama anak-anaknya ditaruh di depan. Anaknya Lea bersama anak-anaknya juga ditaruh di tengah. Nah, kemudian si Rahel sama Yakub ini ditaruh di paling belakang adik-adik. Karena Rahel sama Yakub itu adalah kesayangan Yakub adik-adik. Rahel sama Yusuf ini adalah kesayangan Yakub. Nah, Yakub berpikiran kalau nanti ada sesuatu, maka Rahel sama Yusuf ini terlindungi. Nah, setelah mereka menata rapi orang-orang yang di bawah Yakub, Yakub pun berada di paling depan adik-adik. Nah, setelah dalam perjalanannya, Yakub melihat Esau adik-adik. Setelah Yakub melihat Esau dari kejauhan, kemudian Yakub maju ke depan dan sujud sampai ke tanah adik-adik. Setelah sujud sampai ke tanah, Yakub pun mendapat kasih dari Esau adik-adik. Esau lari mendapatkan Yakub adik-adik. Yakub dipeluknya sama Esau, diciuminya Yakub adik-adik. Nah, Esau sama Yakub ini saling berpelukan adik-adik. Mereka saling tangis-tangisan. Karena apa? Karena mereka sudah lama tidak ketemu. Selama 20 tahun lamanya mereka tidak ketemu. Nah, dalam Esau memeluk Yakub, Esau melihat ada orang di belakang Yakub. Kemudian Esau pun bertanya adik-adik, siapa orang-orang yang bersama engkau ini? Dan Yakub pun menjawab, nah, mereka adalah perempuan dan anak-anak yang diberikan Tuhan kepadaku. Mereka adalah berkat-berkat dari Tuhan yang diberikan kepadaku. Nah, adik-adik, kemudian setelah mereka menanyakan perempuan dan anak-anak itu, perempuan yang paling depan, budak dan anak-anaknya pun mendekati Esau dan sujud kepada Esau. Kemudian kemudian Lea beserta anaknya pun juga mendekati Yakub bersujud kepadanya. Dan yang terakhir ada Rahel sama Yusuf pun juga mendekati Esau dan bersujud kepadanya. Nah, adik-adik, setelah mereka berpelukan dan bertangisan, Esau pun bertanya pada Yakub, apakah arti dari banyak hewan yang berkumpul di depan yang aku temui tadi? Nah, Yakub pun berkata, kalau hewan-hewan tadi itu dipersembahkan kepada Esau. Nah, Esau pun berkata, apa yang kamu miliki peganglah. Namun Yakub tetap mendesak Esau untuk mau menerima pemberian-pemberian dari Yakub. Nah, adik-adik, akhirnya Esau pun menerima pemberian-pemberian dari Yakub adik-adik. Nah, setelah mereka berdua adik-adik mengutarakan semuanya akan isi hati mereka, kemudian Esau berkata, mari kita pulang bersama-sama ke Seir. Nah, tapi adik-adik, Yakub tidak mau adik-adik, karena Yakub, anak-anakku masih kecil dan hewan yang menyusui
tidak bisa berjalan cepat. Kalau diburu 1 hari pun, maka hewan peliharaan itu akan mati semua. Nah, maka itu kemudian Esau adik-adik meninggalkan beberapa orang pengiringnya untuk menyertai Yakub. Nah, adik-adik, dari cerita tadi itu Yakob yang awalnya orang yang licik, orang yang perebut, sekarang Tuhan telah mengubah Yakob menjadi rendah, adik-adik. Yakob bisa merendah, bisa menyebut Esau adalah tuannya. Dan Yakob mempunyai hati yang penuh kasih, adik-adik, mau merendahkan diri, mau memberikan pemberian-pemberian pada Esau. Begitu pula dengan Esau, adik-adik, Tuhan juga mengubah Esau yang dulunya pemarah, pendendam, bahkan mau membunuh Yakob, adik-adik. Namun Tuhan mengubah Esau menjadi peramah. Esau tidak emosi. Esau penuh dengan kasih sayang, adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan telah mengubah Yakob dan Esau menjadi orang yang saling mengasihi, saling mengampuni. Nah, begitu pula dengan cerita kakak yang di depan, adik-adik. Kakak yang depan tadi cerita tentang ulat, adik-adik. Ulat yang awalnya jelek, adik-adik, Tuhan mengubah ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Ulat menjadi kupu-kupu yang disenangi oleh semua orang. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Terima kasih adik-adik sudah mau menyaksikan, ikut sidang anak-anak lewat online ini. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri pertemuan kita walaupun lewat online, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, syukur padamu Tuhan. Engkau telah membimbing kami awal hingga akhir dalam kami, oh bercerita tentang firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh kiranya anak-anak juga Tuhan, oh Engkau mengubah anak-anak ini Tuhan lewat situasi-situasi ya Tuhan, sehingga anak-anak ini dapat berguna di tangan-Mu Tuhan. Anak-anak dapat hidup lebih baik Tuhan, menjadi penyayang, menjadi pengampun Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah cerita kami, sehingga cerita kami Tuhan, oh masuk ke dalam hati anak-anak, sehingga anak-anak semakin mengasihi-Mu, anak-anak semakin mendambakan-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin.